Wow, dari pinggir pantai Balerang Balerang, ya. di Batam. Jembatan 1 ya. Yes, Jembatan 1. Masih bersama pakar properti Indonesia, Pak Matius Jusuf. Hari ini aku mau bertanya nih, Pak Matius. Kan sekarang lagi in banget, lagi viral banget tentang redenominasi. Iya. Apa itu redenominasi ya? Mungkin saya sendiri dan teman-teman itu masih nggak tahu ini mainan apa. Terus ini jenis bisa dimakan atau tidak ya? Varian apa gitu. Oke Pak, may you explain about redenomination? Terima kasih Bu EN yang luar biasa, juga pakar properti. Amin. Yang di Palembang namanya cukup luar biasa. Satu hal yang paling penting kita lihat makroekonomi. Kedepannya akan terjadi redominasi. Kenapa ini terjadi? Karena itu direncanakan di 2020 akan terjadi atau 2024. Itu jangka waktunya. Nah, sekarang rancangan undang-undangnya sudah ada ya. Cuma kapan akan dilaksanakan redominasi, jangan sampai sudah terlaksana baru kita cari jalan. Sebenarnya yang paling penting kalau kita lihat yang dinamakan dengan redominasi bukan sunring, bukan pemotongan uang. Tapi uang nolnya dihilangkan 3 nih. Jadi 1.000 menjadi Rp1. Tadinya untungnya 1.000 jadi untungnya Rp1. Cuan cecing jadi cuan cetun ini. Wow. Nah ini sungguh dahsyat. Kenapa pemerintah akan melakukan hal ini? Secara makro mikro juga kita lihat uang kita sudah kebanyakan nolnya. Sehingga orang asing kalau tukar uang di Indonesia dengan memakai kalkulator mereka, dengan memakai handphone mereka, yang nolnya terbatas, mereka bingung, error terus ya. Karena nol Indonesia terlalu banyak. Uang Indonesia cetiau, captiau, cepak, tiau, cecing, tiau, tiauan. Terlalu besar ya. Terlalu besar dan nilainya tidak besar. Nah ini yang perlu dilakukan efisiensi ya. Ini yang saya melihat bahwa mau tak mau, suka tidak mau, suka atau tidak suka, jika pada saat inflasi terus turun dan stabil, maka redominasi akan segera dilakukan. Nah, kalau lebih simpelnya nih Pak, tadi kan angka yang dari 1.000 menjadi Rp1. Impact-nya sendiri secara makro dan mikro dan ke ekonomi itu seperti apa sih Pak? Kalau dengan adanya redenominasi ini nanti? Ya, pasti akan terjadi. Misalnya kita makan bakso, biasa Rp28.000, penjual bakso tidak mau Rp28. Dia akan naikkan ke Rp30. Dampak impact-nya, maka inflasi kembali akan melonjak tinggi. Dengan inflasi melonjak tinggi, maka kita lihat tentunya apakah kita pegang rupiah pada saat ini banyak lebih menguntungkan atau pegang yang lain gitu ya. Itu yang lebih menguntungkan yang mana gitu. Akan dampaknya besar. Nah, seharusnya pegang apa untuk mengantisipate itu gitu Pak? Ya orang tua dulu, orang tua ya, quote-nya orang tua. Orang tua dulu mengatakan hanya boleh simpan 2 yang paling secure, yaitu 1 emas. Yang kedua adalah properti. Emas itu susah disimpan, emas itu bisa naik turun, dan emas itu tidak bisa disewakan. Dan barang yang paling susah dijaga, ya karena menarik banget dia, seksi banget dia. Ya. Nah yang kedua katanya orang tua dulu belilah properti, karena Andrew Carnegie juga mengatakan 90% of all millionaires became so through owning real estate. Semua orang kaya di dunia, semua mulai kaya dari memiliki properti. Kalau bisa jadi landlord. Nah tentunya saat ini yang paling cocok apa? Emas harganya udah melonjak tinggi. Emas harganya sudah terbang. Sedangkan properti harganya saat ini belum terbang. Tapi percayalah, sebentar lagi terbang. Jangan udah terbang, baru kita gigit jari. Baru mau masuk. Baru mau masuk udah telat ya. Jadi properti itu harus kita masuk di right time. Ya, right time. Ini right time nggak? Ini right time-nya. Ini waktu yang sangat tepat. Now is a great time to buy property. Tanda-tandanya Pak, apakah menjelang pemilu, terus kemudian mungkin dengan redenomination ini juga gitu? Ya, satu hal yang saya lihat selalu, orang lagi tidur, kita bangun. Orang bangun, kita jalan. Orang jalan, kita lari. Orang lari, kita naik motor. Naik motor, orang naik mobil. Orang naik mobil, kita naik helikopter. Kalau perlu pakai drone, lihat dari atas, makro. Ya. Climb the mountain. Ya. Melihat seluruhnya makro dari atas. Ini kesempatan sekarang atau bukan ini? Apakah lewat pemilu? Menurut saya, orang Indonesia sudah dewasa.
menghadapi politik itu biasa. Dulu kalau ada kerusuhan orang eksodus, orang pergi. Sekarang di mana ada kerusuhan kita juga ada di situ menyaksikan ya. Jadi menurut saya politik sudah dewasa. Orang Indonesia sudah dewasa memandang dari sisi politik. Jadi jangan tunggu sampai pemilu 2024 baru kita beli properti. Saat itu sebenarnya tahun yang lalu Menteri Keuangan sudah mengatakan, Sri Mulyani, hati-hati, milenial, zilenial ke depan sudah susah mendapat properti karena inflasi ya. Karena harga properti akan naik. Mungkin ada satu yang belum disampaikan karena sebentar lagi akan redominasi. Nah, itu dia kuncinya. Poinnya itu tanda-tandanya. Oke, so jangan tunggu sampai ketinggalan, jangan tunggu sampai orang sudah terbang baru kita mau merangkak. It's time to buy properties. True. Salam dari kami, luar dari biasa. Batam. Luar biasa.